Semua, perkenalkan nama saya Corin. Di video kali ini kita akan membahas project Create kita, di mana di sini kita akan membuat git cloning, terus membuat data dengan use effect, lalu kita mengelolanya dengan state, dan yang terakhir itu ada dynamic routing. Di sini kita mulai dulu dengan cloning project. Jadi di sini senarionya kita mau melakukan coding di device yang berbeda. Jadi di sini tuh kita harus duplicate project kita yang sebelumnya, yang sudah kita push ke GitHub sebelumnya. Jadi di sini kita bisa buka GitHub kita dan buka folder projectnya. Lalu di sini kita bisa buka bagian code dan pilih bagian tab HTTPS. Di sini kita bisa copy URL dari project kita dan kita bisa jalankan ke terminal VS Code kita. Jadi di sini kita buka command prompt di VS Code kita dan kita jalankan perintah git clone dengan URL yang kita copy tadi dan diakhiri dengan dot di belakangnya. Tujuannya itu agar ketika di cloning itu dia cukup mengambil isi dari repo tanpa harus folder baru. Jadi kita jalankan perintah ini. Untuk menjalankan project baru, kita akan menjalankan perintah npm install terlebih dahulu. Setelah kita jalankan perintah ini, kita bisa cek dengan menjalankan perintah npm run dev untuk mengecek apakah projectnya itu dapat kita akses atau tidak. Tampilan project ketika kita jalankan, dan di sini ketika kita jalankan, tampilan project sebelumnya itu muncul dan tandanya hasil cloning project kita itu berhasil. Ke pembahasan use effect. Jadi use effect ini adalah hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen itu selesai di render. Jadi di sini itu kita akan menggunakan use effect, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang data products-nya. Jadi di sini kita membuat folder baru di bagian folder page dengan nama foldernya itu adalah data. Terus kita buat file berisi produk. Jadi di sini akan menampilkan data produk makanan dan minuman. Jadi di sini kita buat nama filenya itu produk sedap JSON. Berisi tentang title, kategori, ada price, image, dan brandnya. Jadi file ini fungsinya itu sebagai sumber data yang akan ditampilkan di halaman produk nantinya. Lanjut ke bagian products. Karena kita sudah buat datanya, maka kita lanjut ke bagian products-nya. Di bagian products ini kita mengimport page header karena dia itu adalah komponen header untuk menampilkan judul halaman dan juga kita akan menampilkan breadcrumb. Terus ada di sini mengimport products, yaitu dia mengimport data products yang kita buat tadi. Jadi di sini adalah pemanggilan folder data dengan nama file produk sedap JSON. Kita lanjut di sini mengatur background, navigation, dan menampilkan judul halamannya. Lalu kita membuat tabel, di mana isi tabelnya itu adalah tabel produk yang kita buat tadi, yaitu ada name, kategori, price, dan vendor. Kita buat data dan halaman products-nya, kita lanjut ke bagian sidebar. Jadi di folder components, file sidebar, kita akan menambahkan products. Jadi di sini kita buat pemanggilan navlink untuk ke halaman products tadi. Kita buat sidebarnya, kita bisa panggil dengan membuat root pad root untuk halaman products, yaitu dengan nama products, dan kita import file products ini. Kita jalankan, dan di sini kita bisa lihat di bagian sidebar adalah bagian products, dan kita bisa lihat di sini adalah tabel data products, yaitu isinya ada makanan dan minuman. Ganti data produk yang sebelumnya kita buat dari file JSON, kita ubah ke data yang kita ambil langsung dari API milik dummy JSON. Jadi di sini kita belum menggunakan use effect. Jadi di sini kita definisikan products, error, dan axios untuk menghandle pemanggilan API dan error. Lanjut, setelah kita tanpa menggunakan use effect, kita akan coba sesuaikan pemanggilan axios tadi dengan use effect. Jadi di sini kita akan menampilkan list data produk dengan dummy JSON, lalu menampilkannya ke database menggunakan use effect. Ini kita akan menambahkan penggunaan use effect di axiosnya, lalu kita terapkan sehingga axios itu hanya terpanggil sekali setelah render dilakukan. Ini itu ada 3 jenis use effect yang bisa kita terapkan. Itu misalnya dia tanpa dependensi, terus dengan dependensi yang array kosong, dan dengan dependensi dengan state tertentu. Jadi di sini itu kita akan menggunakan use effect dengan dependency state.
Sekarang kita akan mencoba use effect dengan dependensi berupa nilai dari sebuah state. Jadi artinya itu di proses use effect ini akan dijalankan setiap nilai state itu mengalami perubahan. Jadi di sini kita buat state baru yaitu query, lalu kita ubah use effect tadi dan XUse-nya itu agar dia mengambil data berdasarkan state query-nya. Jadi di sini kita menambahkan query di bagian kolom search kita tambahkan dengan mencari berdasarkan nama produk. Di sini kita akan mencoba menjalankan dan kita tes apakah fitur search-nya itu berhasil atau tidak. Kita akan coba cari salah satu produk dan di sini dia API-nya langsung terpanggil setiap state query-nya berubah. Karena fitur search kita sudah berhasil, kita akan menerapkan yang selanjutnya itu debounce dengan menggunakan timeout. Ini kita gunakan debounce sebanyak 15 ms setelah user selesai mengetik di fitur search tadi. Kita akan bahas bagian dynamic root, yaitu dynamic root ini root yang memungkinkan URL untuk menerima nilai dinamis yang bisa berubah. Kita bisa coba contoh, yaitu di sini ada halaman detail untuk customer dan users. Jadi di sini kita buat dulu root pad untuk customers dan users, di mana di sini kita akan buat dalam bentuk ID. Jadi nanti customer ini dia akan mengambil nilai ID-nya dan ditampilkan di halaman customer detail. Untuk dynamic root contohnya itu yang bagian customer tadi, di mana kita buat detail customer, nanti dia akan memanggil nilai ID sesuai yang kita input, yaitu di sini kita buat 2, maka ID customer yang muncul juga angka 2. Ini adalah penerapan singkatnya. Kita akan coba buat di halaman this product berdasarkan ID-nya. Jadi kita akan buat di mana ketika kita klik salah satu produk, dia akan memanggil ID produk itu dan menampilkan detail tentang produk itu. Kita ubah nama produk ini, yaitu item title, kita buat dia menjadi dalam bentuk link. Jadi nanti user itu bisa langsung klik nama title produk, dan dia akan berbentuk link dan langsung membawa kita ke produk detail. Terus di produk detail ini, jadi halaman ini dia akan menampilkan informasi lengkap tentang produk sesuai dengan ID-nya yang kita klik, di mana di sini kita menggunakan use params dan tentunya kita import. Jadi use params ini akan digunakan untuk mengambil parameter dari URL. Terus kita juga import data produk dari dummy JSON dan kita gunakan use params untuk mengambil objek berdasarkan parameter URL, yaitu ID. Jadi di sini kita akan mencari ID-nya yang sama. Terakhir di sini kita tampilkan detail produk seperti ada gambar, judul, harga, kategori, dan nama sesuai susunan yang kita buat di bagian produk tadi. Berikut tampilan ketika kita jalankan. Di sini kita bisa lihat untuk nama produknya di sini sekarang sudah dalam bentuk link, dan ketika kita klik salah satu ini, maka dia akan membawa kita ke halaman produk detail. Kita akan coba contoh salah satu produk kita pilih, dan di sini dia langsung ke halaman produk detail. Di sini juga ada ID produknya atau ID data produknya. Dan di sini adalah tampilan di mana ada gambar, terus ada detail nama produk, ada kategori, brand, dan harga. Kita coba lihat yang lain. Dengan penggunaan produk digital ini, kita tidak perlu membuat file yang berbeda, cukup dalam satu file aja. Dan itu saja untuk pembahasan di video kali ini, di mana kita sudah membahas cara setup project dengan Git dan menduplikat project kita, lalu menampilkan data produk menggunakan yang namanya use effect dan use state. Terus kita juga membuat filter berdasarkan kategori, dan yang terakhir itu adalah dynamic routing. Dan untuk pembahasan di video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.